Ada 7 teknik dasar gerakan kamera. Yang pertama adalah zoom, kedua adalah dolly, ketiga pan, keempat crab, kelima tilt, keenam pedestal, yang ketujuh adalah follow atau crane. Tujuh teknik dasar gerakan kamera yang sudah disebutkan di depan tadi, mari kita ikuti penjelasannya. Yang pertama adalah zoom. Zoom itu merupakan gerakan paling dasar, yakni dengan cara mendekati atau menjauhi objek secara optik dengan mengubah panjang focal length dari sudut pandang sampai ke sudut pandang lebar atau sebaliknya. Gerakan kamera yang kedua adalah dolly, yaitu pengambilan gambar mendekati atau menjauhi subjek dengan menggerakkan kamera di atas tripod atau dolly. Gerakan kamera yang ketiga adalah pan, yaitu gerakan kamera menoleh ke kiri atau yang disebut dengan pan left, dan ke kanan atau yang disebut dengan pan right. Gerakan kamera yang keempat adalah crab atau juga bisa disebut crabbing. Itu adalah gerakan kamera secara lateral atau menyamping berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Kemudian gerakan kamera yang kelima adalah tilt atau tilting, yaitu gerakan kamera secara vertikal menunggak dari bawah ke atas atau tilt up maupun dari atas ke bawah atau yang disebut dengan tilt down. Yang selanjutnya adalah gerakan kamera yang keenam, yaitu pedestal, yaitu gerakan kamera di atas pedestal yang bisa dinaik turunkan. Jadi sekarang ini banyak digunakan portal Jeep Traveler. Teknik dasar gerakan kamera selanjutnya yang ketujuh adalah follow atau crane. Follow adalah gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak bisa dengan pan, tilt, pad, atau yang lainnya untuk menciptakan gambar yang lebih dinamis. Bisa juga menggunakan crane atau dapat juga dilakukan dengan handheld. Berikut ini kita ikuti video tutorial mengenai pergerakan kamera. Mari kita ikuti. Halo semuanya, aku Cancan. Hari ini kita bakal ngomongin tentang pergerakan kamera atau camera movements. Pergerakan kamera ada beberapa jenis. Pertama ada pan, lalu tilt, dolly, track atau crab, pedestal, crane, steadicam, dan zoom. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk contoh video dan penjelasannya. Tapi yang paling penting sebelum mutusin untuk make pergerakan kamera, kita harus tahu dulu cerita apa yang mau kita sampaikan. Jadi pergerakan kamera harus ada motivasi. Bisa jadi untuk nunjukin sesuatu, nyembunyiin sesuatu, naikin atau nurunin intensitas dramatik, ngikutin subjek, atau beberapa motivasi lain. Pergerakan kamera itu bukan untuk keren-kerenan, tapi pergerakan kamera dipakai untuk nyampein cerita kepada penonton dan bikin penonton percaya sama ceritanya. Oke, sekarang kita lihat masing-masing pergerakan kamera. Pertama,
Pan. Pan adalah pergerakan kamera pada porosnya secara horizontal ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan namanya pan right, kalau ke kiri namanya pan left. Pan dipakai untuk ngikutin gerakan subjek atau bisa juga untuk ngeliatin lokasi yang luas. Selain itu, pan juga dipakai untuk ngerekam adegan dialog dari satu orang ke orang lain. Misalnya ada dialog dua orang, si A sama si B. Ini kamera, si A ngomong, "Hey bro, mau kemana?" Terus kamera panning, si B jawab, aku mau ke pasar nih bro." Nah terus si kamera ini panning lagi ke sini. Jadi kameranya terus ngikutin dialognya mereka berdua. Keunggulan ngerekam dialog dengan panning atau tanpa dipotong adalah kita bisa ngasih kesan real time ke penonton. Tapi nggak selalu adegan dialog pakai panning ya. Kita harus tahu kapan waktu yang pas untuk pakai panning. Nah, pan ini ada pengembangannya, yaitu whip pan. Whip pan adalah pan yang dilakuin dengan cepat. Bisa dipakai untuk nambahin energi ke scene, jadi transisi, atau untuk nambahin kesan komedi ke film. Pergerakan kamera selanjutnya adalah tilt. Tilt adalah pergerakan kamera mendongak ke atas atau menunduk ke bawah. Kalau ke atas namanya tilt up, kalau ke bawah namanya tilt down. Tilt up dengan pelan bisa ngasih kesan besar ke objek. Misal di contoh adegan ini. Kalau misalnya nggak pakai tilt up dan langsung di-cut ke ombak, kesan besarnya kurang dapat karena tilt fungsinya untuk menuntun mata penonton ngeliat dari bawah ke atas. Jadi kita kayak nyuruh penonton ngeliat, nih ombaknya gede nih, lihat ya. Ya kira-kira gitulah ya. Oke, pergerakan kamera selanjutnya adalah dolly. Dolly adalah pergerakan kamera maju atau mundur dan biasanya kameranya ditaruh di atas alat yang namanya dolly track. Pergerakan dolly ada dua jenis, yaitu dolly in dan dolly out. Dolly in yaitu kamera ngedeket ke objek, terus dolly out adalah kamera ngejauh dari objek. Dolly in bisa dipakai untuk bikin suasana jadi lebih intim. Kita ngajak penonton yang diwakilin sama kamera untuk ngelihat lebih deket lagi ke suatu hal yang pengen kita tekenin. Atau dolly in juga biasa dipakai untuk ngenalin penonton ke lokasi baru. Kalau misalnya kita pakai dolly in yang durasinya panjang, kayak awalnya nunjukin suatu tempat terus maju ke suatu objek, itu kita kayak ngomong ke penonton, nih penonton, dari semua lokasi ini nih hal yang paling penting untuk kalian lihat. Jadi kita nuntun penonton untuk ngelihat ke objek yang tertentu. Sedangkan dolly out kebalikannya. Kadang dipakai untuk nurunin keintiman, ngeliatin keadaan sekitar objek, atau dipakai untuk akhirin suatu scene. Selanjutnya ada pergerakan track atau crab, yaitu pergerakan kamera dari sisi kanan ke kiri atau sebaliknya, kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan namanya track atau crab right, dan kalau dari kanan ke kiri namanya track atau crab left. Alat yang dipakai sama kayak dolly, yaitu dolly track, atau versi kecilnya adalah slider. Bedanya track sama pan adalah kalau pan kameranya cuman muter di poros, sedangkan track posisi kameranya ikut ngegeser. Pergerakan ini sering banget dipakai untuk ngikutin aktor. Dibanding dengan pan, track bisa ngikutin aktor dengan jarak yang lebih jauh atau tak terbatas, tergantung dengan panjang lintasannya. Dan ukuran subjek serta sudut pandangnya nggak berubah. Selain itu, environment-nya tetap dapat. Jadi selain kita nunjukin aktor, kita juga bisa ngeliatin lingkungan sekitarnya, dan itu bisa bikin film kita lebih real. Pergerakan kamera selanjutnya adalah pedestal. Pedestal adalah pergerakan kamera ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas namanya pad up, kalau ke bawah namanya pad down. Bedanya dengan tilt adalah kalau tilt kameranya nggak pindah posisi, sedangkan kalau pedestal kameranya ikut pindah. Nah, pergerakan kamera ini biasanya dipakai untuk nunjukin hal lain di frame yang sama. Kemudian ada juga pergerakan crane. Alatnya namanya crane, jib, atau boom. Dengan alat-alat itu, kamera bisa gerak bebas di udara. Pergerakan ini dipakai untuk ngeliatin lokasi geografis yang lebih jelas dan ngasih lihat perbandingan objek dengan lokasi kejadian. Selain itu, crane juga bisa dipakai untuk ngasih kesan terisolasi pada karakter. Pergerakan selanjutnya adalah steadicam,
yaitu gerakan yang ngikutin karakter secara fleksibel. Alatnya namanya Steadicam, atau sekarang bisa juga pakai kamera gimbal. Keunggulan Steadicam dibanding dengan dolly atau truck adalah fleksibilitasnya. Steadicam nggak pakai alat yang gede dan ribet, jadi tetap bisa dipakai di medan-medan yang sulit dan sempit. Karena Steadicam kan cuman dibawa sama kameramennya, jadi nggak usah pakai rel yang panjang-panjang banget gitu. Nah, selain Steadicam, ada juga gerakan lain yang fleksibel, yaitu handheld. Tapi bedanya handheld ini gerakannya lebih nggak stabil dibanding dengan Steadicam. Handheld dipakai untuk nambahin tensi adegan dan bikin penonton ikut ngerasain kondisi tokoh di saat itu. Kemudian pergerakan selanjutnya adalah zoom. Sebenarnya zoom itu lebih ke pergerakan optik, bukan pergerakan kamera, karena kameranya nggak gerak. Yang gerak adalah optik dari lensanya. Zoom ada dua jenis, yaitu zoom in dan zoom out. Zoom in itu untuk bikin objek lebih besar, dan zoom out sebaliknya, untuk bikin objek lebih kecil. Zoom itu populer banget di tahun 60-an, tapi sekarang udah jarang banget dipakai di film, karena efek dari zoom bisa bikin penonton sadar kalau dia lagi nonton film fiksi, jadi kesan realnya hilang. Tapi beberapa sutradara kadang masih pakai zoom untuk tujuan tertentu. Zoom juga kemudian dimodifikasi dengan gabungin antara movement dolly dan zoom. Jadi waktu dolly in digabung sama zoom out, atau pas dolly out digabung sama zoom in. Efek yang dihasilin namanya vertigo effect. Oke teman-teman, itu tadi jenis-jenis pergerakan kamera. Yang harus kita ingat adalah jangan sampai penonton lebih merhatiin pergerakan kameranya daripada ceritanya. Kalau penonton lebih merhatiin pergerakan kamera daripada ceritanya, berarti ada sesuatu yang salah. Oke, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Aku Cancan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Halo semuanya, aku Cancan. Hari ini kita bakal ngomongin tentang... Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran tentang teknik dasar gerakan kamera.